Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama pada tempat yang mulia ini. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada seluruh para pemirsa channel Nasihat Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, hamba yang dhaif ingin menyampaikan beberapa nasihat. Semoga dengan nasihat itu dapat bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, umumnya kepada yang menonton dan menyaksikan video kami ini. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, apakah kita sebagai masyarakat, sebagai pejabat, sebagai ulama, sebagai tokoh-tokoh apapun, menyadari ataupun tidak, kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita kembali menghadap Sang Khalik, pencipta alam semesta yang begitu indah ini, kita sebagai hamba perlu menyiapkan bekal untuk menuju kepadanya. Lalu apa bekal yang harus kita persiapkan? Minimal bekal yang harus kita persiapkan yaitu 3 perkara. Yang pertama yang kita siapkan adalah keimanan. Apa itu iman? Para ulama mengatakan al-imanu ikrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi. Iman adalah mengucap dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Lalu iman ini oleh para ulama membagikan iman ini kepada 3 tingkatan iman. Yang pertama, ada iman pada zahir, dengan makna bahwa dia mengakui dengan lidahnya bahwa Tuhannya adalah Allah. Akan tetapi di dalam batinnya, di dalam hatinya, dia mengingkari akan Allah. Ini disebut dengan iman pada zahir. Inilah iman kaum munafik. Kemudian yang kedua, ada iman pada batin, dengan makna bahwa di dalam hatinya dia meyakini bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, tapi dia tidak mengakui dengan lidahnya. Jadi iman ini disebut dengan iman pada batin. Kemudian yang ketiga, ada iman zahir dan batin, di mana lidahnya mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, bahwa nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hatinya membenarkan hal yang demikian. Jadi iman ini disebut dengan iman zahir dan batin. Jadi iman ini perlu kita pupuk, perlu kita jaga agar iman itu tidak hilang di dalam dada kita,
di saat kita kembali menghadap Allah Sang Pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, yaitu yang kita persiapkan adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Allah perintahkan kita sholat, kita sholat. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita naik haji, kita naik haji. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, untuk memperhatikan sesama, kita perhatikan. Juga kita menjauhi larangannya. Di antara larangannya yang secara zahir seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan, dan juga menzalimi orang lain, itu adalah larangan Allah pada zahir. Dan juga ada larangan Allah pada batin, yaitu di mana dalam hati kita dilarang ada rasa dendam, kita dilarang ada rasa dengki, kita dilarang ada rasa sombong dan lain sebagainya. Ini disebut dengan larangan Allah. Jadi yang kedua yang kita persiapkan yaitu adalah amal soleh. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kematian yaitu akhlak. Kenapa dengan akhlak? Karena akhlak ini adalah dapat mempengaruhi ibadah kita para jamaah. Berbicara tentang akhlak ini, oleh para ulama membagi kepada dua. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Kemudian ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Jadi berbicara tentang akhlak ini sebenarnya dalam agama kita sangat penting. Sesuatu yang sangat urgen yang harus kita perhatikan. Berkaitan dengan akhlak ini, dulu pada masa Rasulullah ada satu cerita daripada sahabat Rasul, di mana seorang sahabat melaporkan tentang keadaan seorang perempuan, di mana perempuan itu adalah perempuan yang secara zahir adalah perempuan yang soleha. Pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dia bangun beribadah kepada Allah melalui salat tahajud, melalui salat malam, salat witir dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, sementara perempuan itu ya Rasulullah, lisannya menyakiti orang yang sekampung dengan dia. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, perempuan itu adalah tidak ada bermanfaat amalannya dan dia ahli neraka. Maka atas dasar cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau akhlak kita buruk, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, maka amalan itu akan membawa kesia-siaan dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita perbaiki akhlak ini, agar dengan akhlak ini amalan yang telah kita lakukan selamat di dunia juga selamat di akhirat. Apabila tiga perkara ini telah ada pada diri kita, maka ketika dipanggil oleh Allah, maka kita akan rindu dan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepadanya dengan rasa rindu dan cinta, Allah reda kepada kita, kita pun reda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kembali kepadanya, Allah akan memanggilkan kita dengan panggilan yang dirindukan oleh setiap jiwa kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan, dan masuklah kamu di dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu di dalam surgaku. Jadi inilah panggilan yang dirindukan oleh setiap jiwa kita para jemaah sekalian. Karena kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang,
dengan aman, damai sentosa kita kembali menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita kembali kepadanya, persiapkanlah 3 perkara itu. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh, yang ketiga adalah akhlak. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, selamat iman kita di dunia, juga selamat iman kita di akhirat, sampai kita kembali menuju ke dalam surganya dan mendapatkan nikmat yang paling besar, berjumpa dengannya. Demikian saja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.